Oke, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas terkait bagaimana meremote desktop PC ataupun laptop kita menggunakan software remote. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan software remote banyak sekali ya. Contohnya ada yang menggunakan Real VNC, kemudian TeamViewer, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana menggunakan Real VNC untuk meremote desktop PC ataupun laptop kita. Nah, sebenarnya kalau bicara Real VNC itu adalah sebuah software yang kita gunakan untuk meremote desktop pada komputer secara jarak jauh menggunakan koneksi jaringan LAN maupun internet, di mana Real VNC ini dapat digunakan di semua operating system OS, yaitu kayak Windows, kemudian Linux maupun Android seperti itu. Makanya ini cukup recommended bagi saya, karena selain juga kita bisa meremote komputer dari komputer yang lain ataupun dari laptop yang lain, kita juga bisa meremote dari smartphone ataupun iPhone, Android, dan seterusnya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini ada dua sistem ya, dua software yang sebenarnya digunakan, yaitu pertama adalah Real VNC Server, yang ini digunakan untuk membuat server atau membuat komputer pusat yang akan kita kendalikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah VNC Viewer. Nah, di sini digunakan untuk meremote VNC Server. Oke teman-teman, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal VNC Viewer terlebih dahulu. Nah, caranya adalah cukup kita googling di browser kita VNC Viewer, nanti ada akan muncul beberapa opsi. Nah, silahkan pilih opsi yang pertama, yaitu website realvnc.com. Nah, silahkan buka di situ, nanti akan tertayang beberapa pilihan untuk mendownload VNC Viewer. Di sini Anda menggunakan operating system yang mana, silahkan pilih. Misalnya Windows ya, klik aja Windows. Nah, kemudian kita download softwarenya sekitar 10 MB ya. Langsung aja kita install di situ. Nah, kita pilih bahasa Inggris yang mudah, kemudian next. Kemudian kita harus ngecek list itu aturan agreementnya, lisensinya, dan next, kemudian install. Nah, kita tunggu terlebih dahulu proses instalasinya. Oke, kalau sudah selesai, silahkan coba dibuka VNC Viewer-nya di situ. Nah, sini sebenarnya sudah tertayang ya tayangan VNC Viewer ataupun layout tayangan yang nanti akan kita pantau. Cuman karena masih kosong, maka belum ada PC yang di remote sama sekali. Langkah selanjutnya kita harus mencari ataupun menginstal VNC Server. Tentunya di website yang sama kita bisa mendownloadnya. Nah, tentukan operating sistemnya yang mana, kemudian kita download. Nah, ini filenya sekitar 19 MB. Kemudian kita install seperti yang tadi ya. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian next, kemudian lisensinya kita checklist, kemudian next, baru nanti install. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah selesai, nanti teman-teman finish ya, klik finish dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita coba di VNC Viewer, kita coba sign in ya di situ. Nah, kalau belum punya account, silahkan klik don't have account. Jadi kita membuat account terlebih dahulu. Caranya seperti ini, silahkan diisikan email yang ingin Anda pakai. Ini sebagai email untuk login dan nanti untuk sinkronasi antara dua piranti tersebut. Nah, I'm not a robot harus di checklist di situ. Kemudian next. Oke, dan teman-teman silahkan masukkan beberapa identitas, termasuk teman-teman harus mengisi passwordnya di situ, tentukan passwordnya. Kemudian first name sama last name-nya silahkan diisi. Kemudian kita menggunakan untuk personal use karena biar free juga seperti itu. Nah, phone number
opsional ya di situ. Kemudian nationality silahkan pilih negara di Indonesia gitu. Kemudian ada 2 checklist yang harus kita. Setelah itu nanti akan ada email verifikasi yang masuk ke dalam email Anda yang Anda daftarkan tadi. Kemudian kita perlu ngeklik email tersebut untuk memverifikasi akun VNC kita. Nah, ini udah langsung otomatis masuk ya. Klik aja, kemudian dalamnya verify email. Jangan lupa klik. Nah, ini otomatis nanti akun VNC Viewer kita sudah bisa teraktivasi dan terverifikasi dengan baik, sehingga kita bisa menggunakan. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita mencoba membuka VNC server di situ. Oke, di VNC server kita harus email terlebih dahulu dengan email yang barusan kita daftarkan. Oke, passwordnya sama. Oke, next. Nah, langkah selanjutnya di sini kita memilih ya subscription-nya yang mana. Nah, kita pilih yang free aja. Kemudian oke, di sini teman-teman harus memasukkan password, di mana nanti password ini digunakan sebagai alat masuk untuk masuk dalam remote kita. Kemudian kita beri nama di sini komputer name dalam hostnya, sebagai hostnya yang akan kita kontrol, yang akan sebagai server kayak gitu, yang nanti akan kita remote. Nah, oke, saya beri nama di situ interface gitu, praktikum interface ya. Nah, kalau sudah, nah Anda bisa melihat di sini sudah tertayang praktikum interface. Oke, langkah selanjutnya kita coba membuka VNC Viewer. Nah, VNC Viewer ini adalah perangkat yang sebenarnya kita gunakan untuk meremote. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa membuka VNC Viewer. Nah, di situ kita login dengan email dan password yang sama, sehingga ini sebagai verifikasi kalau memang akun yang digunakan adalah sama seperti itu. Nah, kemudian sign in. Nah, di dalam VNC Viewer kalau memang sudah ada remote desktop yang sudah didaftarkan, maka di sini akan tertayang remote desktop yang terdaftar. Contoh di sini praktikum interface seperti yang saya bikin tadi. Nah, di sini langkah pertama langsung kita klik. Langkah selanjutnya langsung kita klik, kemudian akan muncul beberapa identity check, termasuk teman-teman nanti disuruh masukkan password yang mana password ini digunakan untuk masuk dalam remote komputer tadi. Nah, oke, tadi tayangannya coba kita ulang ya. Tayangannya cukup membingungkan. Jadi ada looping kayak gitu ya kalau teman-teman lihat semua. Nah, kenapa looping? Karena pada saat kita melakukan remote ataupun menggunakan VNC Viewer, kita masih menggunakan perangkat yang sama, sehingga apa yang kita pantau ya apa yang kita lakukan di situ. Tampilan yang terlihat adalah looping kayak gitu ya, kotak-kotak kayak gitu desktopnya. Nah, kemudian coba kita akan menggunakan contoh yang benar-benar menggunakan 2 perangkat kayak gitu ya, yaitu salah satunya saya menggunakan iPhone ya, sebagai contohnya. Teman-teman bisa mencoba melihat. Jadi kalau di Android ataupun di iPhone teman-teman, jadi kalau di Android atau iPhone teman-teman silakan bisa langsung download di App Store ataupun di iTunes, bisa langsung download aplikasinya, yaitu VNC Viewer kayak gitu. Nah, kemudian kita langsung buka. Nah, di dalam sama ya, jadi dalam isian yang pertama kita perlu sign in untuk masuk dalam akun VNC kita. Nah, masukkan email, kemudian password, kemudian kita sign in. Nah, oke, di dalam tayangan dalam VNC Viewer kita sudah tertayang remote praktikum interface karena tadi sudah kita buat di server. Nah, coba kita buka di situ. Sama, jadi kita perlu memasukkan password untuk autentifikasi dari remote praktikum interface tersebut.
kita masukkan password. Ini passwordnya beda dengan password akun ya, jadi silahkan bisa dibedakan gitu. Nah ini sudah masuk dalam remote praktikum interface tadi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kita bisa ini ya. Nah, Anda bisa melihat di layar. Jadi kita bisa meremote aktivitas desktop kita, aktivitas laptop kita menggunakan iPhone ataupun smartphone kita kayak gitu ya. Nah, bisa terlihat di situ. Teman-teman, demikian tutorial bagaimana cara menggunakan VNC untuk remote desktop jarak jauh. Nah, ini biasanya bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh, termasuk dalam praktikum, yaitu jika teman-teman mahasiswa tidak memiliki piranti ataupun komponen yang harus di running dalam praktikumnya, maka bisa menggunakan VNC agar mahasiswa bisa meremote dari jarak jauh apa yang dilakukan dalam komputer yang ada di laboratorium. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.